Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. ثم إلى حضراتهم إخواني من الأنبياء والمرسلين الجيلاني ثم خصوصا إلى صاحب المصنف شيخ سعدي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Santri Pondok Bina Aksara Mulia, para pemirsa yang mungkin berkesempatan untuk ikut menyaksikan pengajian serat Ngajail Qulub pada pertemuan yang ke-24 ini. Ini tinggal satu paragraf, itu nanti kita akan berakhir di bab yang berkaitan dengan hatir dan godaan-godaan setan ya. Komat dari godaan-godaan setan. Dimana nanti setelah itu baru kita akan melanjutkan pengawasannya itu pada sane paning kalbu tumrap anggeni pun mempandu mateng kawruh ingkang tamtu. Itu nanti kita akan membahas tentang bab yang berbeda, hati juga tapi yang berbeda. Akan kita jelaskan di dalam pertemuan berikutnya sehingga nanti untuk bab yang terkait dengan bab hatir ya, kerenteking manah, yang itu kemarin sudah dijelaskan kan, dari mana asal usulnya itu yang sudah kita jelaskan. Lalu kemudian kita membahas tentang godaan, apa jenis-jenis godaan setan terhadap kita itu, 7 tingkatan godaan setan terhadap kita itu yang sudah kita bahas pengajian sebelumnya, sehingga pada malam hari ini kita tinggal menyelesaikan satu paragraf sepertinya ini semacam satu clue dari Syekh Ihsanuddin tentang kalau apa yang berkaitan dengan apa yang nanti apabila kita laksanakan, beberapa hal dari kita dari hikmah atau penjelasan yang dikemukakan oleh Syekh Ihsanuddin itu, insya Allah kita termasuk di dalam orang-orang yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Para satere, andaran wiwit bab hatir dumugi pungkasaning pangridu nipun setan punika yen kita paham ingkang ngantos peples tandes ing manah ya tos. Ya. Jadi ini Syekh Ihsanuddin itu memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Ihsanuddin itu berkaitan dengan bab hatir sampai kemudian selesai dibahas tentang bab hatir yang berkaitan dengan jenis-jenis daripada godaan-godaan setan yang kita bahas kemarin, ada 7 tingkatan itu. Apabila kita memahaminya dengan baik ya, penjelasan yang kemarin kita kaji itu ingkangan penjelasan yang kemudian itu menancap betul di dalam hati kita itu dengan sesungguh-sungguhnya, sarta kita gotak gaduk akan
kalian kebatosan kita yang kemudian dari penjelasan tentang hatir itu, kemudian jenis-jenis godaan setan seperti apa yang sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang kata kerentak di dalam hati kita itu kita udah adik gitu, kita padakkan, kita apa nih, udah adik gaduh itu kayak udah adik gaduh ini apa ya, kita susah menjelaskannya ke dalam bahasa Indonesia ya, udah adik, tapi paham maksudnya. Intinya tuh gini, di udah adik sajarnya ki satir yang masuk ke dalam hatiku, yang hati kita itu yang mana kayak itu loh, dipas-pas ke ya, ada itu dipas-paskan gitu, yang mana gitu. Nah itu maksudnya seperti itu gitu. Apa itu? Dengan suasana batin kita itu yang mana sebetulnya, sampun mesti tansah gaduh. Maka sebetulnya kalau suasana hati kita seperti apa, itu kita bisa merasakan di dalam suasana hati kita yang seperti apa, dan kita aduh, wah ini enggak, kalau suasana hati kita sedang seperti ini pasti bukan misalnya bukan hatir yang datang dari malaikat misalnya kayak gitu. Kalau suasana hati kita kayak apa, mungkin itu bukan hatir yang datang dari dari Allah Subhanahu wa taala. Itu malah justru ilham. Itu justru datang dari setan. Contoh itu begini misalnya. Rama ini apa istilahnya itu ngemaksim kalau nyari apa orderan Gojek, kayak Gojek gitu loh, kayak nge-Grab gitu, nyari orderan penumpang gitu, hujan nyari gitu segala macam. Itu targetnya itu misalnya dalam satu hari ini, karena dianggapnya rame, itu kan musim liburan ya, pokoknya dari pagi sampai kemudian nggak inget kalau hari ini dia piket misalnya di Kobong, di Pondok, terus ditinggal piketnya, itu mesti langsung berangkat isu-isu. Wis pokoknya target sampai jam 5 nanti balik ke pondok, itu paling nggak wis nyekel, wis megang duit itu 200.000. Nah ternyata dapatnya cuma 100. Ini kan itu kemudian mengubah suasana hati toh. Mungkin bisa misu-misu barang pas itu apa, wis pokoknya segala jenis apa itu tuh. Jadi suasana hati kan menjadi tidak enak. Ya kebun binatang ini sok metu kabeh ya. Itu kemudian itu tiba-tiba ada kerentangan kan. Nah, suasana hati itu ini kerentak yang seperti apa, itu kan ada suasana hati yang berbeda gitu ya. Makanya sama-sama gitu juga, sama ketika misalnya tiba-tiba dapat orderan Gojek perempuan cantik anak gitu, sampai di lokasinya, Pak nggak jadi ya mas misalnya gitu, nggak jadi, itu kan mengganggu suasana hati juga kan. Padahal udah seneng-senengnya pengen, wah asik ini kan misalnya gitu, kata Rama misalnya lah, kok itu mengubah suasana hati. Beda misalnya suasana ketika kita tiba-tiba lagi ngopi di sini bareng-bareng, cukup datang, misalnya katakanlah misalnya siapa, misalnya Gus Supron gitu loh ya, toh datang, orang mung teko, orang mung datang ke sini tapi ternyata bawa oleh-oleh, apa istilahnya itu ingkung ayam yang lah itu ya asalnya sudah diharap Arab Afif kat biyen ya kan, wingi-wingi dari kemarin sudah mikir gimana caranya. Loh kok itu kan mengubah suasana hati lah. Kok jadi kayak ada seneng, ada rasa syukur. Nah itu kan suasana seneng. Oh pantasnya kemarin aku tuh kerentek. Kayak gitu tuh suasana hati. Nah, udah atik gatungnya itu nanti begitu. Paham gak maksudnya ngono kuwi? Nah, tegesipun kridaning manah kita punika kerep kabede katut dek katut ing andaran wow. Karena apa? Suasana hati kita itu biasanya kan terbawa dengan apa? Apakah kalau suasana hati kita yang sedang seperti apa itu kan itu terbawa atau kita dengan kadang-kadang kita berentek itu mempengaruhi suasana hati kita itu.
Nah, mood kita itu kadang-kadang mempengaruhi cara kita untuk mendeteksi ini saja nih kerentek ya. Nah, hadir itu datanya. Nah, itu yang membuat nanti kita itu menjadi harus harus betul melihat betul. Eh, jangan ya kan suasana hati kayak gini terus dikait-kaitkan. Nah, utari itu kayak dikait-kaitkan itu loh. Mengait-ngaitkan suasana hati kita sekarang dengan apa yang kita kerjakan itu juga sesuatu yang harus kita ukur dengan hati kita sendiri. Ngerti nggih? Mudah-mudahan paham gitu ya. Mila saben kabedhe awonipun lajeng kaewoh kaewah ana murid prayoginipun mirip piwulang punika. Nah, kalau kita kemudian apa istilahnya merasakan ada sesuatu yang membuat suasana hati kita terbawa itu ya kita emut gitu. Ya lah. Mengingat ini loh, kita ingat pelajaran-pelajaran yang kita peroleh tentang Bapak Hatir, pelajaran-pelajaran yang kita peroleh tentang 7 jenis godaan-godaan setan itu ini saja nih yang mana tuh ini ya gitu loh maksudnya mengingat-ingat itu maksudnya ini sejujurnya ketika ada kayak gini nih saya harus bagaimana suasana ya toh. Nah, itu yang harus kita kembalikan, jadi kita praktekkan mulai mulai hari ini misalnya ketika ada sesuatu yang kerentek yang bagaimanapun di dalam hati kita kita baca dengan suasana hati kita yang kemarin saya punya peristiwa apa, punya pengalaman apa, kok kerenteknya kayak gini, gitu, kok kayak gini tuh itu selalu kita ini kan apa istilahnya kita apa istilahnya itu. Nah, gitu kita refleksi ini saja nih yang mana tuh ini yang mana. Jangan ambil keputusan lah. Oh, lagi jangan langsung ambil. Oh, ini begini, padahal bukan itu misalnya. Oh, hati kita lagi koyo ngopo. Kalau hati lagi bunga senang juga kan kita harus tahu dulu kita gaduh kan. Ini senangnya nih mergane apa? Karena habis dapat orderan tadi itu mahasiswi misalnya gitu. Atau sesungguhnya nih kemudian terbawa gitu loh suasana hati lalu wah gitu banget rentaknya itu kemudian wah iya. Nah, praktek itu memang butuh kita bisa merasakan ya, tetapi ya kita butuh mengulang-ulang mempraktekannya, butuh merefleksikan. Makanya suatu saat harus kita ulang lagi apa kita baca ulang itu bahkan mungkin kalau perlu nanti kita ini kan lagi nih kita tulis ulang lagi ini sambil kita pahami lagi gitu ya. Insya Allah mana kita sakit apa itu. Nah, kalau kita mendapatkan hal apa diulang ya pembelajaran-pembelajaran seperti ini. Kalau kita kemudian bisa memilah-milah, kita praktekkan betul, kita apa istilahnya, kita jalani gitu, kita pahami, kita biasakan gitu loh, ya tak? Menawi kita latosi, kita biasakan bahwa kita bisa memilah-milah itu dengan latihan ya, latos itu. Itu insya Allah kita istilahnya itu nanti lambat laun kita bisa apa istilah bisa mulai bagaimana kita membersihkan hati kita. Jadi kita ya apa istilah boten boten susah meguru karena sudah dengan piwulang-piwulang yang tadi sudah diajarkan itu sesungguhnya kan tinggal bagaimana kita mempraktekannya di dalam kehidupan
kehidupan kita di dalam keseharian kita itu. Karena sudah diajarkan betul, sudah diajarkan di sini. Hanya dikasih catatan oleh Syekh Isanuddin itu, biang ingkang sampun waspodo ing lampah ing hatiripun. Nah, kemudian dikasih catatan di situ. Seseorang yang memang sudah punya sikap untuk senantiasa berhati-hati di dalam setiap langkahnya, terutama di dalam merasakan hati apa yang ada di dalam dirinya itu, gitu ya. Punika nomo sampun sumerep ing rohipun itu, maka orang yang seperti itu memang orang yang sudah mengerti betul rohnya, mengerti betul, ya toh. Sudah mulai mengerti jiwanya itu. Karena kan kadang-kadang kita nggak ngerti kan kita sendiri. Nah, orang-orang yang udah mulai belajar, mulai seperti ini kan biasanya lajengnya apa istilahnya mila sampun lajeng nyelai priksa makripat ing pangeran. Dia sudah mulai apa itu? Hmm? Nyelai priksa apa lu? Ya, sudah mulai mengenal tah. Sudah mulai mengenal siapa sebetulnya Tuhannya. Sudah mulai belajar mengenal lah kira-kira siapa Tuhan. Ini yang menurut saya apa yang kita udah bahas dari kemarin itu, bab hatir sampai kemudian bab-bab yang berkaitan dengan 7 tingkatan godaan-godaan setan itu yang kita kaji di dalam Serat Ngajaibul Qulub ini, itu yang menjadi semacam pembelajaran kita. Untuk apa? Ya ini untuk memanage, manajemen hati, manajemen kolbu, untuk memanage hati kita. Jadi kalau nanti yang kuliah di S2 aku pengen skripsi, ini bagus banget loh buat skripsi khusus bab ini tentang manajemen hati. Manajemen kolbu. Nah, itu yang insya Allah ya itu tahapan-tahapan orang untuk mengenal diri orang. Karena apa? Itu kan artinya kan ketika kita sudah mulai mengenal diri kita sendiri, kan pelan-pelan kita akan lebih mengerti siapa Tuhan kita, siapa Tuhan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbahu kan. Ini kan sebutnya pada akhirnya kan pembelajaran tentang kerenteking mana atau hatir itu yang kemudian ditunjukkan dengan apa namanya itu 7 tingkatan godaan setan. Pada ini sebetulnya juga upaya untuk bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Mana kita mengenal diri kita sendiri yang pada akhirnya nanti pada saatnya kita akan mengenal siapa. Man arafa nafsahu gitu ya. Itu maka di bab ini sebenarnya satu paragraf ini sudah sekurang-kurangnya itu menjadi semacam kesimpulan, semacam catatan dari Syekh Isanuddin agar apa yang sudah kita baca, sudah kita kaji sampai pada pertemuan ke-20 ini, mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi semacam muncul di dalam hati kita itu untuk berniat apa mempraktekkan, melihat, mencoba atau menjalankan atau memilah-milah ketika kita mendapatkan misalnya atau merasakan adanya kerenteking mana di dalam kerenteking mana itu hatir tadi, itu kerentek di dalam hati kita itu bisa kita jelaskan, kita bisa pilah-pilah. Jangan sampai kita salah milah seperti yang kemarin dicontohkan toh. Kon mudun apa kon terjun ke jurang kok ya karena kerenteknya bagus terjun itu. Jangan.
yang dulu kita contohkan itu. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kita semua, dan ini paragraf ini menjadi semacam penutup dari bab tentang hadir dan 7 tingkatan godaan-godaan setan yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dari penjelasan-penjelasan ini. Berikutnya nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang lain tentang sanepaning kalbu tumrap anggenipun mempan dumateng kawruh ingkang nanti akan kita berikan apa nggih, kita akan jelaskan di pertemuan nanti, di pertemuan ke-25 insyaallah. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Saya lepat nyuwun pangapunten apabila ada kesalahan dari saya, semua bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana